Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Erawati dengan NIM 2100576. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan program PLS bertipe kelembagaan atau institusional, yaitu materinya pengembangan pembelajaran. Yang pertama, desain program pelatihan. Desain pelatihan merupakan rincian pelatihan yang akan dilaksanakan. Dengan pelatihan disusun dengan tujuan merinci desain pelatihan, sehingga memberi peluang untuk adanya saran perbaikan dan saran pengembangan bagi pelaksanaan pelatihan. Desain pelatihan ini meliputi yang pertama tujuan, gambaran umum peserta, daftar prasyarat, tujuan pelatihan, topik pelatihan, penjelasan pelatihan, garis besar pelatihan, metode pembelajaran pelatihan, media pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan, penjelasan aktivitas pembelajaran dalam pelatihan, evaluasi pelatihan, jadwal pelatihan, dan peralatan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelatihan. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan sebagai kreasi ulang atau modifikasi kembali tentang pembelajaran yang disajikan dalam pelatihan. Kurikulum pelatihan terdiri dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan komponen pembelajaran pada pelatihan, terdiri dari yang pertama maksud dan tujuan pembelajaran. Jadi pengembangan kurikulum ini juga menjelaskan tentang maksud dan apa sih tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, pengalaman belajar yang diperoleh. Yang keempat, hasil belajar. Yang kelima, deskripsi proses pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran dalam pelatihan yang dijelaskan di dalam kurikulum pelatihan meliputi deskripsi struktur pelatihan, persyaratan masuk peserta, durasi pelatihan, komponen pelajaran, dan sistem penilaian, serta deskripsi tentang metode pembelajaran dan umpan balik. Yang ketiga yaitu silabus. Silabus pelatihan merupakan rangkaian dari komponen pelatihan yang terdiri dari judul, tujuan, metode, bahan ajar, dan waktu yang disusun secara berurutan. Yang keempat yaitu metode. Penerapan metode pembelajaran pelatihan yang efektif sangat tergantung pada pemilihan metode pada langkah sebelumnya. Metode pembelajaran digunakan untuk memudahkan penyajian, penguraian, dan mempermudah pemberian contoh dalam pembelajaran oleh pelatih atau instruktur kepada peserta pelatihan. Materi yang selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi perencanaan program. Kegiatan monitoring lebih berfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Evaluasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian pada keberhasilan proses pembelajaran pelatihan. Evaluasi dipahami sebagai proses pengumpulan informasi dan data secara sistematis untuk mengetahui keefektifan program pelatihan. Selanjutnya yaitu evaluasi berdasarkan subjek program. Evaluasi berdasarkan subjek program pelatihan adalah evaluasi tentang orang atau sasaran yang terlibat dalam program pelatihan, yang terdiri dari yang pertama, evaluasi kepada peserta. Evaluasi kepada peserta adalah terkait dengan capaian hasil belajar peserta pelatihan yang diukur berdasarkan materi yang diberikan. Yang kedua, evaluasi kepada penyelenggara. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan. Yang ketiga, evaluasi kepada trainer atau pelatih dan atau infrastruktur. Evaluasi ini dilakukan dua arah, yaitu dari peserta dan penyelenggara. Yang kedua yaitu evaluasi berdasarkan objek program.
Evaluasi ini terkait dengan penyelenggaraan program pelatihan. Evaluasi tipe ini terdiri dari evaluasi formatif, sumatif, dan portofolio. Evaluasi formatif ini dirancang sebagai penyedia informasi yang disediakan untuk trainer atau pelatih dan infrastruktur dalam upaya perbaikan program. Evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir dari setiap sesi pelatihan. Portofolio merupakan dokumentasi catatan atau hasil karya dari peserta pelatihan. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.